Terima kasih. Kita jumpa lagi di dalam sistem sistem kompetensi nasional ya. Mulai tahun 1990 ya. Dewan Latihan Kerja Nasional dan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional ya, DLKN dan MPKN ya, itu gabung ya, jadi satu ya. Penggabungan itu pada saat 1999, berarti namanya BN3P, penggabungannya DLKN dan MPKN ya. Kemudian 2003 ada Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan ya. 2003 ada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada saat 2004 ya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang BNSP. Kemudian jadilah ya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 ya. Lanjut. Ini kita lihat ya. Ini tugas fungsi BNSP, melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lanjut. Kemudian isu strategisnya ya, kondisi existing ketenaga kerjaan. Kemudian ada bonus demografi ya. Kemudian ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang terakhir Industri 4.0. Lanjut. Nah ini kondisi ketenaga kerjaan kita ini ya. Masih tingginya mismatch antara kebutuhan dan ketersediaan skill tenaga kerja ya, atau skill mismatch. Kemudian ada demand ya, berkembangnya teknologi digital dan otomatisasi yang menimbulkan potensi disrupsi dan menciptakan jenis pekerjaan baru ya. Kemudian ada better skill. Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja berketerampilan menengah dan tinggi ya. Bonus demografinya itu adalah rasionya 51% ya. Nah ini Industri 4.0, revolusi Industri 4.0 ya. Ini kita lihat. Mengubah ekosistem proses industri, kombinasi manusia, mesin, dan big data yang mengakibatkan industri berkurang, tutup, dan ada industri tumbuh ya. Kemudian menurut keterampilan baru ya, ini revolusi Industri 4.0 ya, cyber physical system. Industri 1.0 ini ya, 1784 ya. Mechanization, steam, dan power, dan sebelumnya sampai di sini Industri 4.0 ya. Ini ya. Nah ini lapangan kerja yang akan datang ya, konstruksi, pendidikan, pelayanan kesehatan, manajer ya, profesional, teknologi informasi, dan kreatif ya, industri kreatif ya. Amanat
tenaga kerja kompeten ini ya. Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenaga kerjaan ya. PP 31 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional, PP Nomor 10 tahun tentang BNSP, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini 3 pilar SDM berbasis kompetensi. Yang pertama itu ada SKKNI, ya, Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Ada SKKI, Standar Kualifikasi Kerja Indonesia. Ada SKKK, Standar Kualifikasi Kerja Khusus, yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua ya, Lembaga Akreditasi, Lembaga Pelatihan Kerja atau akreditasi penyedia TVET ya. Jadi teknologi, vokasi, edukasi, training ya. Kemudian ada program TVET ya. Teknologi, vokasi, edukasi, training ya. Kemudian ada muncul skema sertifikasi ya. Yang ketiga, lisensi dari BNSP. Ini infrastruktur sistem sertifikasi kerja nasional, infrastruktur sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Ini kita lihat ada skema sertifikasi, asesor kompetensi, kemudian standar kompetensi kerja nasional, standar kompetensi kerja, SKK ini, SKK khusus yang terintegrasi dengan SKK internasional yang terintegrasi. Lingkungan strategisnya ini. Kemudian ini KKN-nya sampai ada level 9. Nah, ini sistem dan pengawasan jaminan mutu. Nah, ini LSP P1, P2, P3, lembaga sertifikasi P1, P2, P3. Kemudian menverifikasi skema sertifikasi. Jenis skema sertifikasi ya. Skema sertifikasi berdasarkan KKNI ini diperbolehkan. Berarti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Skema sertifikasi berdasarkan okupasi nasional. Kemudian skema sertifikasi berdasarkan pemaketan kompetensi atau klaster. Ya, berarti jenis skema itu ada 3. Ini adalah kebijakan dari BNSP. Ini yang ada pengembangan asesor, pengembangan master asesor dan asesor, pengembangan SDM, penjaminan mutu, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pembinaan dan pengawasan LSP, peningkatan kerjasama, kemudian pengembangan sistem data nasional. Kemudian ada 4 jenis LSP. Yang pertama LSP pihak ketiga. Ini kita lihat. Ini didirikan oleh Asosiasi Industri, lembaga sertifikasi pihak ketiga. Ya, LV yang didirikan